Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Ibadah keluarga hari ini, Rabu 23 September 2020, adalah ibadah keluarga yang bernuansa Pelkat PKLU. Biarlah penyembahan melalui ibadah ini mendatangkan damai sejahtera bagi kita semua, secara khusus bagi seluruh anggota PKLU. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Ungkapan situasi dalam masa pandemi seperti sekarang ini yang sudah berlangsung selama 7 bulan, bukanlah hal yang mudah bagi kita, di mana semua aktivitas dibatasi dan harus mengikuti kebiasaan baru. Dari semua hal di atas, yang paling menderita adalah kaum lansia. Semua dibatasi sangat ketat, tidak boleh ke mal, tidak boleh ke pasar, tidak boleh naik kendaraan umum, tidak dapat berkumpul dan berkunjung bersama kaum lansia. Bahkan dikarenakan di usia kami yang rentan terpapar virus COVID-19, kami tidak dapat lagi beribadah bersama di gereja. Tapi janganlah semua itu membuat kita kendor. Tetaplah semangat di dalam Tuhan dan tekun berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Nyanyian Kidung Jemaat 438. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya melindungimu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelak pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Kita berdoa. Ya Tuhan, umat-Mu telah berkumpul dalam keluarga yang rindu bersekutu dengan Engkau untuk memuliakan nama-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami merasakan kehadiran-Mu dalam keluarga kami
berkatilah persekutuan kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita membaca pujian berbalasan dari Mazmur 71 ayat 1 dan 5. Seperti biasa kita membaca Kidung Mazmur secara bergantian. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu padaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allah, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, Dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Untuk menyambut firman-Nya kita menyanyi Kidung Jemaat 440. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat Sektor 1 sampai Sektor 11 GPI Petra, kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan, di mana pada malam hari ini firman yang akan melayani kita terambil dari Mazmur pasal 40 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-18. Tetapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita menghadap Tuhan untuk mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus atas kesempatan indah pada sore hari ini, di mana kami boleh Engkau perkenankan kembali untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, meskipun kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing. Bapa dalam surga, karuniakanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kami baca. Khusus bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapilah kami sehingga apa yang terucap bukanlah dari hati dan pikiran kami, melainkan daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa Surgawi, demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Mazmur 40 ayat 10 sampai dengan 18
Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku, Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dari hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau, Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kira menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat lebih dekat jumlahnya dari rambut di kepalaku. Sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengetahui aku. Syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku ya Allahku. Janganlah terlambat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, khususnya Oma dan Opa. Bacaan kita pada sore hari ini terambil dari Kitab Mazmur. Ya, terambil dari Kitab Mazmur. Tentunya Bapak Ibu saudara semua sudah tahu dan paham apa itu artinya Mazmur. Meskipun sebetulnya kata Mazmur ini berasal dari banyak bahasa, diantaranya dari bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, tapi semuanya mempunyai pengertian yang sama, yaitu menunjuk kepada semacam nyanyian, kidung atau syair yang dilakukan dengan diiringi oleh musik dan dipersembahkan kepada Allah. Nah, kalau boleh saya persingkat, jadi Mazmur adalah kidung atau syair pujian yang diiringi oleh musik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau kita bermazmur artinya akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang Mazmur, tentunya tidak akan lepas dari suatu nama yang sudah mungkin Bapak Ibu kenal, yaitu Daud atau Raja Daud. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya Daud adalah seorang pemusik yang unggul atau seorang pemusik yang sudah mumpuni. Sehingga banyak dari mazmur-mazmur itu selalu dikaitkan dengan namanya, itu dengan nama Daud. Sehingga banyak pendapat bahwa semua mazmur itu, terutama yang berlabel Mazmur Daud, adalah merupakan karya atau ciptaan dari Daud sendiri. Padahal sebetulnya tidak demikian Bapak Ibu, karena ada banyak juga para pujangga yang membuat syair atau pujian kemudian diberi label dengan label Mazmur Daud. Nah, ini sebetulnya berkaitan dengan kebiasaan pada zaman dulu, di mana ada semacam peraturan tidak tertulis bahwa setiap menerbitkan atau menciptakan suatu karya seni itu hendaklah menyantumkan nama raja, dalam hal ini adalah Raja Daud, yaitu dalam rangka untuk
menghormatinya. Nah, pada saat ini pun juga kalau kita perhatikan itu banyak juga, kalau kita baca di majalah atau jurnal itu ada juga penulis yang biasanya 2 orang atau 3 orang. Tapi sebenarnya yang penulis asli itu di bagian yang pertama, penulis kedua dan terutama yang ketiga itu adalah karena untuk menghormatinya maka ditampilkan sebagai penulis juga. Nah itu dengan berbagai tujuan yang mungkin untuk mempermudah dalam terbitan dan lain sebagainya. Tapi mungkin untuk Mazmur Daud ini tidaklah demikian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun kitab Mazmur itu sendiri adalah, ya seperti kita tahu, adalah merupakan bagian dari Alkitab, yaitu Perjanjian Lama, yang merupakan kumpulan dari Mazmur-Mazmur, ya 150 Mazmur, yang isinya itu beraneka ragam atau bermacam-macam, meliputi puji-pujian, ada syukur, ada pengakuan iman, ada doa bersama ataupun doa perorangan, ada juga pengakuan dosa dan juga hikmat bijaksanaan. Nah, Mazmur-Mazmur tersebut itu dikumpulkan dari berbagai suku-suku di Israel. Dan ini biasanya dinyanyikan dalam berbagai acara keagamaan di Bait Allah di Yerusalem dan juga di rumah-rumah ibadah yang banyak tersebar di mana-mana. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk ke dalam bacaan kita yaitu pada Mazmur 40 ayat 10 sampai 18. Sebetulnya bacaan kita ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Fatsal, yaitu Fatsal 40 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Syukur dan Doa. Jadi sesuai dengan judul perikop tersebut, maka pasal 40 ini juga terbagi menjadi 2 bagian pokok, yaitu yang pertama nyanyian doa ucapan syukur kepada Tuhan, itu ayat 1 sampai 9. Kemudian yang bagian pokok kedua nyanyian doa minta tolong kepada Tuhan, ayat 10 sampai dengan 18. Nah, sejalan dengan tema atau judul itu, maka tema renungan pada ibadah sore hari ini dalam ibadah keluarga ini yaitu doa minta tolong kepada Tuhan, sesuai dengan bagian bacaan kita ayat 10 sampai 18. Di sini ada kata doa dan minta tolong kepada Tuhan. Nah, mungkin pertanyaannya, untuk apa kita berdoa? Ya, tentunya banyak alasan kenapa kita berdoa. Kebanyakan dari kita itu berdoa karena mempunyai kepentingan, mempunyai keperluan, sehingga harus berdoa mohon pertolongan dari Tuhan. Tapi sebetulnya berdoa itu harusnya lebih dari itu. Karena berdoa itu sebetulnya bagi kita orang percaya adalah semacam pertanggungjawaban orang percaya atau orang tebusan kepada Sang Penebus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika kita sudah dibebaskan dari dosa oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti itu sudah selesai segalanya. Tetapi kita diberi tugas, diberi mandat untuk mengabarkan sukacita kepada dunia. Nah, selama dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini tentunya banyak hal yang kita hadapi, banyak hal rintangan yang kita temui. Oleh karena itu memang sewajarnya kita selalu berdoa pada Tuhan untuk, ya katakan kasarnya, untuk melaporkan hasil kerja selama kita menjalani hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Jadi doa itu tidak hanya disampaikan saat kita memerlukan pertolongan, tapi justru saat kita
memperoleh suatu kebahagiaan, memperoleh kesenangan, itu harus kita sampaikan kepada Tuhan sebagai rasa syukur. Karena kita juga harus percaya bahwa semua yang kita dapat itu hanyalah berasal dari Tuhan. Nah, kita kalau masuk ke dalam ayat bacaan kita, kalau kita cermati ayat 10 dan ayat yang ke-11, ini hanya merupakan penghubung antara bagian pertama yaitu ayat 2 sampai 9 mau masuk ke dalam ayat 12 sampai 18. Nah, kenapa disebut penghubung? Mungkin dapat saya berikan gambaran seperti saat kita berdoa setiap harinya. Itu umumnya kita berdoa diawali dengan terima kasih Tuhan atas berkat dan lain dan bla 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 selanjutnya. Dan sebelum kita masuk ke dalam Tuhan, kami mohon pertolongan dan sebagainya. Biasanya di tengah itu ada sebagai orang berdosa, sebagai orang yang tidak berdaya, kami mohon pertolongan Tuhan. Nah, ini di bacaan kita kalau secara keseluruhan dari seluruh pasal 40 itu merupakan suatu rangkaian doa. Dan pada ayat 10 sampai 11 ini merupakan bagian penghubungnya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayat selanjutnya yaitu ayat 12 tersirat dan dapat kita pahami bahwa adanya doa permohonan supaya Tuhan jangan menahan rahmat, jangan menahan kasih dan kebenarannya, tetapi hendaklah melepaskan dan menolong Daud. Ini doanya kurang lebih seperti itu. Karena seperti yang tersirat pada ayat 13, kenapa Daud berdoa seperti itu? Tersirat pada ayat yang 13, bahwa Daud merasa dikejar-kejar, ya, merasa dikejar-kejar musuh. Bukan saja musuh yang kelihatan, tapi juga musuh yang tidak terlihat, yaitu sebagai akibat dari kesalahan yang pernah Daud perbuat. Jadi Daud merasa bersalah, jadi merasa musuhnya tidak hanya yang terlihat, tapi juga ada musuh yang mungkin karena perasaan bersalah saja. Jadi itu justru membuat Daud semakin menderita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lanjut pada ayat yang ke-11, itu menunjukkan atau menggambarkan situasi yang akan menjadi semakin gawat, akan menjadi semakin genting seandainya Tuhan tidak segera menolong Daud. Karena itu dalam hal ini Daud berdoanya dengan sungguh-sungguh, mohon pertolongan Tuhan agar Tuhan membuat semua musuh-musuhnya menjadi malu. Semua musuh-musuhnya mundur, ya, terutama dari rencana jahatnya. Dan musuhnya kena noda dan juga para pengoloknya menjadi terdiam. Ini pada ayat yang 15 dan 16. Nah, di ayat ini 15-16 ini dapat kita pahami bahwa sebetulnya keberadaan musuh Daud itu sudah siap-siap, ya, sudah menunggu kapan ya Daud mati atau kapan ya Daud celaka, dan mereka sudah bersiap untuk bersorak-sorai, untuk bergembira karena kematian atau kecelakaan Daud. Nah, untuk itu Daud memohon pertolongan Tuhan dengan sungguh agar yang menjadi rencana dari musuh-musuhnya itu tidak terlaksana. Tapi sebaliknya pada ayat yang ke-17 Daud juga memohon kepada Tuhan agar orang yang mencari keselamatan dari Tuhan akan bergembira dan bersukacita. Ini menggambarkan bahwa Daud yang selalu memohon dan mencari pertolongan kepada Tuhan, dia berharap pertolongan Tuhan agar Daud bisa tetap bersukacita dan bergembira. Dan akhirnya pada ayat yang ke-18, di sini kalau kita cermati
kita dapat menggambarkan bahwa doa secara keseluruhan ini diakhiri dengan semacam pengakuan jujur dari pemazmur, dalam hal ini Daud, yaitu bahwa walaupun dia sengsara dan miskin, tetapi Tuhan tetap memperhatikan dia. Yang kedua, Tuhanlah yang menolong dan meluputkan dia dari segala mara bahaya. Dan yang penting lagi itu adalah bahwa di sini ada penegasan bahwa Tuhan akan segera menolong. Itu Tuhan tidak berlambat-lambat dalam memberikan pertolongan, sehingga Daud akan tertolong tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi yang kita alami sekarang, situasi yang tidak normal karena adanya, ya kita semua tahu adanya pandemi COVID-19 yang tidak kunjung mereda. Bahkan kalau kita dengar di berita itu justru di beberapa daerah justru meningkat. Nah, dengan kondisi yang seperti ini tidak mengherankan kalau banyak orang menjadi panik, banyak orang menjadi gelisah karena seolah-olah merasa diburu oleh makhluk yang tidak kasat mata yang kita kenal dengan nama virus corona baru ini. Belum lagi dampaknya terhadap perekonomian juga cukup signifikan, itu menyebabkan banyak orang menderita kekurangan, banyak orang hilang atau berkurangnya penghasilan. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya juga merasakan dampak tersebut, dampak dari pandemi tersebut. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai sesama anak Tuhan? Hendaklah kita saling mendukung, khususnya dalam doa, mendukung pada saudara-saudara kita yang menderita baik karena sakit penyakit maupun karena kekurangan. Dan dukungan kita seperti kalau kita ketahui bahwa sudah beberapa waktu berjalan, kita di GBI Petra telah membantu dengan sembako kepada jemaat saudara kami yang menderita kekurangan. Nah, dengan demikian maka kasih kepada Kristus dan kasih kepada sesama dapat terwujud. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan masih memperkenankan situasi tidak normal ini tetap berlangsung, kita sebagai orang percaya hendaklah juga tetap hanya berserah penuh kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Karena kita juga harus percaya bahwa di balik semua itu Tuhan masih punya rencana lain, suatu rencana yang terbaik bagi kita semua. Firman Tuhan malam hari ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa orang sehebat Daud pun dapat mengalami petaka yang begitu hebat. Dan hanya pada Tuhan saja Daud memohon pertolongannya. Dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memperhatikan dia, menolong dia, bahkan membebaskan dia dari segala malapetaka. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita juga berlaku atau bertindak seperti Daud ketika kita mengalami masalah, mengalami penderitaan seperti yang kita alami saat ini, di mana masa-masa tidak normal tetap berlangsung dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa
pada suatu saat ketika Tuhan berkenan, maka pandemi COVID-19 ini akan lenyap dari muka bumi, juga lenyap dari muka bumi Indonesia. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah hari Minggu di gereja dan kebaktian keluarga secara tatap muka itu menjadi kerinduan bagi kita semua anak-anak Tuhan. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa melakukan ibadah dari rumah-rumah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Artinya kita mengikuti ibadah dari awal saat votum hingga berkat. Itu merupakan suatu bentuk rasa syukur atas berkat Tuhan dan syukur atas kesempatan yang diberikan Tuhan pada kita sehingga kita masih boleh beribadah meskipun hanya di dalam rumah masing-masing. Dan kita juga harus percaya ketika 2-3 orang bersekutu dalam nama Tuhan, Yesus akan datang di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lebih dari itu kesempatan beribadah di rumah juga menjadi suatu kesempatan bagi sebagian dari kita yang karena kesibukannya seringkali tidak sempat beribadah bersama dengan keluarga. Seperti yang saya rasakan pada saat-saat saya terlalu sering pergi ke lapangan sehingga seringkali tidak bisa ikut beribadah bersama keluarga, baik itu di ibadah keluarga maupun dalam ibadah hari Minggu. Jadi ibadah di rumah-rumah ini merupakan suatu kesempatan bagi kita, bagi yang terlalu sibuk dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu yang terkasih, waktu berjalan dengan cukup cepat dan tidak terasa sudah 6 bulan situasi tidak normal ini berlangsung. Sehingga ada rasa jenuh, rasa bosan yang kadang muncul di hati dan pikiran kita. Karena kita tidak dapat melakukan aktivitas yang biasanya kita lakukan. Tentunya yang terutama dalam hal kita beribadah, baik itu ibadah gereja maupun ibadah di rumah tangga. Kalau hal tersebut terjadi berlarut-larut, bukan tidak mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena itu sekali lagi sebagai orang percaya, hendaklah kita hanya menyerahkan diri kepada Tuhan, hanya minta pertolongan Tuhan, hanya minta Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, kesemuanya itu dapat terwujud, apa yang kita harapkan itu dapat terwujud ketika komunikasi kita dengan Tuhan terjalin dengan baik, yaitu dengan senantiasa kita berbicara pada Tuhan, senantiasa kita mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan rajin membaca Alkitab dan rajin berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena dengan cara ini percayalah Bapak Ibu bahwa pertolongan Tuhan pasti akan datang. Meski kadangkala kita kurang memahami atau tidak memahami akan maksud dari Tuhan, sehingga seolah-olah Tuhan tidak pernah menjawab doa kita. Ataupun kadang-kadang pertolongan Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa Tuhan memberikan pertolongan kepada umatnya adalah sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan kehendak kita. Jadi
pertolongan dari Tuhan tidak selalu menghilangkan atau melenyapkan penderitaan ataupun permasalahan kita, tetapi pertolongan Tuhan memberi kepada kita kemampuan untuk menghadapi permasalahan ataupun penderitaan yang menimpa kita ini. Seperti saat ini, saya pikir tidak kurang doa-doa yang ditujukan kepada Tuhan agar pandemi COVID ini segera hilang, segera berhenti. Tapi bagaimana nyatanya pandemi COVID tetap ada, tak kunjung reda. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa dalam masa yang tidak normal ini Tuhan telah menolong kita. Buktinya pada sore hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara masih diberi kesempatan oleh Tuhan, diberi kesehatan, diberi kecukupan, dan boleh bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi percayalah bahwa Tuhan sudah menolong kita melalui berbagai cara, melalui berbagai orang yang Tuhan perkenan untuk menyelamatkan atau menjauhkan kita dari mara bahaya corona ini. Dan kita harus yakin dan percaya sekali lagi bahwa pada saatnya ketika Tuhan berkenan, maka virus corona akan lenyap dari muka bumi. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, oma, opa, kita harus tetap optimis, kita harus tetap semangat, dan yang penting jangan putus berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengaminkan firman Tuhan dengan memuji dari Kidung Jemaat 453 ayat 1 dan 3. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Adakah hatimu sara, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha Suci, Maha Mulia, kami mengucap syukur di petang hari ini Tuhan,
Oleh karena kasih sayang Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kami anak-anak-Mu untuk boleh berbakti beribadah kepadamu. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh menjadi bagian kami melalui pemberitaan firman Tuhan petang hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan bagi kami semua bahwa tidak ada pertolongan yang lain selain hanya pertolongan Tuhan sendiri. Untuk itulah ya Tuhan, di tengah-tengah kemelut yang terjadi, baik sebagai bangsa, negara, baik sebagai gereja, baik sebagai pribadi-pribadi, sungguh kami berseru kepadamu Tuhan, berikanlah pertolongan-Mu bagi kami yang berseru di petang hari ini. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan petang hari ini kami berdoa untuk mereka yang terpapar virus corona, sehingga mereka harus melakukan isolasi baik secara mandiri maupun yang dirawat di rumah-rumah sakit. Berikanlah pertolongan-Mu untuk mereka ya Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu untuk memberi kesembuhan dan kepulihan bagi mereka. Engkau memberikan sukacita di masa-masa yang sulit, agar mereka yang mengalami paparan virus corona tetap bersabar dan terutama tetap mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong dan penyembuh. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa negara Indonesia ya Tuhan, berikanlah hikmat Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami, agar oleh hikmat yang dari Tuhan, Tuhan memberikan kemampuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di negeri ini, khususnya juga saat ini adanya virus corona. Engkau menolong agar vaksin yang dibutuhkan bisa terrealisasi, sehingga itu akan menolong banyak orang yang membutuhkannya. Kami juga berdoa untuk seluruh bangsa ini ya Tuhan. Tuhan tolong agar mampu bersatu, mendukung pemerintah, memiliki kesadaran. Setiap orang punya kerinduan untuk berperan turut serta di dalam membangun negeri ini, khususnya juga di dalam mengatasi virus pandemi corona pada saat ini. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis maupun paramedis, serta para ilmuwan yang berjuang mengatasi pandemi. Berikanlah kepada mereka hikmat, bijaksana yang dari Tuhan, agar apa yang menjadi tanggung jawab mereka, pertolongan-Mu jualah Bapa, yang memampukan mereka untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Mereka yang juga baik tenaga medis maupun paramedis ini, yang juga begitu lekat, begitu dekat dengan ancaman-ancaman virus yang ada saat ini. Tolonglah lindungilah mereka ya Tuhan dari paparan virus corona yang tersebar di seluruh permukaan bumi ini. Pada kesempatan petang hari ini kami juga berdoa untuk para oma, opah di dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan, berikanlah kepada opah maupun oma tetap dalam bersukacita, agar dengan sukacita oma dan opah ini juga tetap terpelihara di dalam kasih sayang Tuhan, untuk tetap boleh menikmati hari-hari tua yang sejahtera oleh karena pertolongan Tuhan sendiri. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk pelayanan Pelkat PKLU. Kami percaya bagi setiap orang yang telah Tuhan pilih, Tuhan utus untuk melayani-Mu, mampukan mereka melayani dengan baik ya Tuhan,
agar menjadi berkat di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan, khususnya juga di dalam Pelekat PKLU. Kami juga berdoa untuk penata layanan GBIB Petra Bogor. Tuhan berkati agar seluruh pelayanan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya untuk hormat kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu juga. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Benyamin Syahuta. Kami berdoa untuk Majelis Jemaat PHMJ, pengurus-pengurus Pelkat, komisi-komisi, panitia Paskah yang masih juga harus bekerja di dalam diakonia. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang Tuhan pilih, Tuhan utus untuk melayani-Mu. Baik itu tim multimedia, pemusik gereja, semuanya Tuhan berkati. Bahkan pegawai gereja yang juga Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan. Berikanlah roh hikmat yang dari Tuhan agar dapat melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan sebaik-baiknya. Untuk hormat kemuliaan bagi Bapa dan menjadi berkat di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk warga jemaat yang menderita sakit, yang dirawat baik itu di rumah-rumah maupun di rumah-rumah sakit. Lawatlah mereka dengan cinta kasih-Mu ya Tuhan. Berikanlah kesembuhan dan kepulihan untuk mereka. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah doa permohonan kami yang kami naikkan di petang hari ini. Ampuni segala salah dosa kami ya Bapa. Layakkanlah, kuduskanlah kami di dalam doa permohonan ini. Dan Tuhan menyempurnakan setiap doa permohonan ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan sambil mengingat nas Alkitab dari Yesaya 45 ayat 6 dan 7 yang menyatakan, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian Gita Bakti 84 ayat 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu.
persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, mari berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, berkati dan pakailah persembahan ini agar berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan, serta membawa sukacita bagi semua orang. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Untuk itu kami jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, serta lakukanlah firman yang telah saudara dengar. Kita puji Kitab Bakti 284 ayat 1 dan 2. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.